Baiklah sahabat-sahabat, selanjutnya saya akan bahas tentang hukum sholat tarawih atau anjuran sholat tarawih, mencakup juga sejarah tentang sholat berjamaah tarawih di masjid. Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang terdapat di kitab Sahih Muslim yang berbunyi, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurawibu fi qiyami Ramadana min ghairi ayyamurahum bi azimatin fayaqulu man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwasanya Rasulullah sangat menggemarkan sholat atau sembahyang kepada umatnya pada bulan Ramadan, termasuk di malam Ramadan. Tapi ada titik tekan di situ. Min ghairi ayyamurahum bi azimatin. Tapi tidak ditekankan dengan keras, tidak dianjurkan dengan keras, tanpa azimah. Berarti sholat-sholat yang dianjurkan pada bulan Ramadan itu hukumnya tidak wajib, melainkan sunnah. Termasuk juga sholat pada malam bulan Ramadan alias sholat tarawih. Jadi hukumnya sholat tarawih menurut hadis ini tidak diwajibkan, melainkan sunnah. Kemudian fadilah sholat tarawih juga diteruskan di dalam hadis tersebut dengan mengatakan, bersabda Rasulullah, fayaqulu man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan atau sholat-sholat di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bisa dipahami juga bahwa Rasulullah menekankan atau menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak sholat-sholat karena yurogibu di qiyami Ramadana gitu ya. Jadi Rasulullah itu senang sekali jika umat-umatnya banyak melakukan sholat-sholat sunnah pada bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Selanjutnya ada hadis sahih lain yang berkaitan dengan sholat tarawih yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, dan ini juga terdapat di kitab Sahih Muslim yang berbunyi, saya bacakan dulu hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjidi data lailatin fa shalla bi sholatihi nasun thumma shalla minal qabilati fa kathuran nasu thumma jitama'u minal lailati salisati wa rabi'ati falam yakhruj ilaihim Rasulullah falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sana'tum falam yamna'ni minal khuruj illa anni khasyitu an tufrada alaikum qala wa dzalika fi Ramadan. Penjelasannya bahwa menurut Sayyidah Aisyah, Rasulullah suatu malam datang ke masjid untuk sholat. Kemudian orang-orang berkumpul untuk berjamaah bersama Rasulullah. Pada malam kedua Rasulullah juga ke masjid, orang-orang yang berkumpul untuk berjamaah bersama Rasulullah jauh lebih banyak daripada malam sebelumnya. Pada malam ketiga dan malam keempat, jumlah umat muslim yang ingin berjamaah bersama Rasulullah jauh lebih banyak. Tapi Rasulullah tidak datang ke masjid. Rasulullah menjelaskan hal tersebut pagi harinya. Qad ra'aitumul ladzi sana'tum. Saya tahu apa yang telah kalian perbuat tadi malam, yaitu menunggu saya. Falam yamna'ni minal khuruj illa an khasyitu an tufrada alaikum. Tapi saya tidak keluar semata-mata karena saya takut ini akan diwajibkan kepada kalian. Jadi Rasulullah melihat betapa umat muslim sangat antusias menyambut sholat malam bulan Ramadan bersama Rasulullah. Terbukti dari jumlah yang tiap malam mungkin bertambah. Karena itu Rasulullah khawatir nanti ketika umat muslim menyambutnya dengan penuh sukacita, ini bisa-bisa diwajibkan. Dan itu dikhawatirkan Rasulullah bisa memberatkan umat muslim yang lain seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah tidak hadir lagi ke masjid untuk sholat berjamaah bersama mereka. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Berarti bisa dipahami bahwa sholatnya itu adalah sholat tarawih yang dimaksud. Tapi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menafsirkan antufroda alaikum.
apa yang dikhawatirkan Rasulullah difardukan seperti itu? Sholat tarawihnya kah? Atau sholat jamaah tarawih di masjidnya? Sebagaimana kewajiban sholat Jumat berjamaah di masjid. Nah, ini beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan yang dikhawatirkan Rasulullah menjadi wajib itu adalah sholat tarawihnya. Ada yang mengatakan bahwa yang dikhawatirkan Rasulullah itu adalah sholat jamaah di masjidnya. Seperti itu. Tapi kita bisa menarik kesimpulan bahwa sholat tarawih dari hadis tersebut hukumnya tidak wajib karena Rasulullah sendiri tidak menginginkan hal tersebut menjadi wajib. Tapi sejarah kemudian muncul sejak saat itu Rasulullah tidak lagi sholat tarawih di masjid. Sahabat-sahabat juga demikian, sholat sendiri-sendiri di rumahnya. Apa ada yang sholat di masjid? Ada yang sholat di masjid, tapi itu kelompok-kelompok kecil, jamaah-jamaah kecil, 2-3 orang atau 5 seperti itu. Dan itu tidak ada satu imam yang mengkoordinir, yang mengimami. Mereka sholat berjamaah bercerai-cerai seperti itu. Nah, ini terjadi sampai Rasulullah wafat. Sejak saat itu Rasulullah tidak pernah lagi sholat tarawih berjamaah di masjid. Dan itu berlangsung hingga beliau wafat dan diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar. Karena memang yang kita ketahui salah satu karakter dari Khalifah Abu Bakar, sahabat Abu Bakar adalah beliau orangnya sangat hati-hati sekali. Beliau sangat takut menyalahi sunnah Rasulullah. Jadi beliau mengikuti apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah, yaitu tidak berjamaah tarawih di masjid. Tarawihnya itu tetap di rumah masing-masing seperti itu. Hingga pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kita juga tahu bahwa salah satu dari karakter Umar bin Khattab itu orangnya penuh inovatif dan lebih berani. Diceritakan oleh salah satu tabi'in, Abdurrahman bin Abdul Qura'i, beliau juga lahir pada waktu Rasulullah masih hidup. Suatu malam Abdurrahman bin Abdul Qura'i ini jalan-jalan bersama Umar. Ini juga diceritakan di dalam kitab Sahih Bukhari ya. An Abdurrahman bin Abdul Qura'i annahu qala kharajtu ma Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadana ilal masjid fa idan nasu auza'u mutafarriquna yusalli ar-rajulu li nafsihi yusalli ar-rajulu fa yusalli bi sholati ar-rahtu faqala Umar inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsala summa azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi sholatin qari'ihim qala Umar nikmatul bid'ah hadihi. Diceritakan bahwa Sayyidina Umar itu pada suatu malam Ramadan jalan-jalan ke Masjid Nabawi maksudnya. Beliau melihat bahwa orang-orang berjamaah sholat tarawih itu terpecah-pecah seperti itu, tidak dalam satu qori. Kemudian Umar punya ide, punya inisiatif. Seandainya orang-orang ini dikumpulkan di jamaah yang satu, di imam yang satu, ini insya Allah akan lebih sesuai dengan sembahyangnya Rasulullah, dan ini akan lebih baik seperti itu. Akhirnya mereka dikumpulkan dan sholat di belakang imam yang bernama Ubay bin Ka'ab. Kemudian pada malam berikutnya ternyata orang-orang sudah berkumpul untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Itu. Apakah Umar menyalahi sunnahnya Rasulullah? Tidak. Tapi memang sahabat Umar ini memang orangnya sangat inovatif. Beliau mikirannya jauh. Dan karena apa yang dikhawatirkan Rasulullah di masanya itu juga tidak akan terjadi pada masanya Umar. Kan Rasulullah tidak berjamaah, khawatir akan ada wahyu yang menjadikan sholat tarawih wajib. Tapi karena kewafatan Rasulullah, wahyu juga otomatis sudah berhenti. Karena itu juga tidak perlu dikhawatirkan oleh sahabat Umar lagi. Oleh karena itu Umar berani untuk mengajak kembali orang-orang sholat tarawih secara berjamaah di satu titik. Umar menegaskan, nikmatul bid'ah hadihi, ini adalah bid'ah yang baik. Nah seperti itu.